Oke, halo semuanya, balik lagi di channel YouTubeku. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan webtoon The Emperor Puppy, yang dimana ini adalah lanjutan part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum melihat part-part sebelumnya, bisa cek aja di playlist channel ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasannya. Di video kali ini, saya akan memasuki chapter ke-19 dan akan Mimin bahas sampai chapter 20. Di part sebelumnya, kita sudah melihat si Hari yang sangat kelelahan setelah latihan ya dengan si Abel. Yang mulia, hari ini aku sangat lelah, nampak ekspresi Hari yang sangat lesu ya sambil ngeluh ke sang pangeran. Guguk, tolong marahi Abel. Si Abel menyuruhku untuk berlari mengelilingi lapangan latihan yang sangat luas sampai 3 putaran. Dia juga menyuruhku belajar sampai larut begini. Ini penyiksaan namanya. Abel tidak bermaksud menyiksamu kok. Apa maksudmu? Tanya Hari. Dia hanya khawatir kalau kau sampai menghadapi bahaya. Mungkin pikirannya, dasar anjing tidak berguna. Abel bukan orang yang hangat begitu. Dia memang sempat menenangkanku setelah kemunculan Kaisar tadi, tapi dia bukan orang yang sebaik itu. Si Hari dengan ekspresi kesalnya. Kemudian si pangeran pun teringat akan Dante Pangrasio ya. Tadi aku bertemu dengan laki-laki itu di tempat latihan. Kalau soal itu aku sudah mendapatkan laporan dari Abel, balas pangeran. Soal si Kaisar itu, aku sudah 2 kali bertemu dengannya. Bagaimana kalau dia datang lagi nanti? Cemas Hari. Bagaimana kalau dia datang lagi? Bagaimana lagi? Tentu aku harus membunuhnya, jawab sang pangeran dengan ekspresi yang sangat seram ya. Kenapa Guguk? Tidak. Jadi orang itu bilang apa padamu? Tanya pangeran. Katanya sejak awal dia sudah tahu kalau aku ini anjing yang bisa bicara. Dan si pangeran pun mengelus kepalanya. Dan katanya dia mau menghabisi semua yang ada di sini. Sudah hanya itu saja? Dia bicara omong kosong padamu ya. Karena sudah begini, sebenarnya aku ingin terus mengurungmu di kamar saja. Tapi setidaknya jangan pergi sendirian. Kalau nanti kau bertemu dengan orang itu, segera beritahukan kepadaku, ucap pangeran. Tapi bagaimana kalau kau sedang rapat atau sibuk melakukan sesuatu? Tanya Hari. Karena aku tidak mungkin bisa mengganggu jalannya rapat kan? Tidak masalah, kau bisa bilang kapan saja. Kau itu pengecualian, Guguk. Si pangeran sambil mengusapnya. Dan di sini si Hari sangat terpesona ya. Baiklah, kalau dia muncul lagi nanti, aku akan langsung mengatakannya kepadamu. Omong-omong, apa latihanmu sangat melelahkan? Tanya pangeran. Kalau kau tidak mau melakukannya, aku akan mengatakannya pada Abel. Kau tidak perlu berlatih. Apakah itu beneran? Ucap Hari. Tapi aku jadi mengingkari janjiku dengan Abel dong. Oh, tidak usah khawatir Guguk, aku yang akan bertanggung jawab, ucap pangeran. Benarkah kamu bertanggung jawab? Iya, aku senang sih tidak perlu latihan, tapi rasanya sangat janggal. Si Abel juga pasti sudah merelakan waktunya demi aku. Para prajurit juga sangat mendukungku. Besok tidak, aku akan latihan setiap hari. Si pangeran pun terkejut, padahal sebelumnya ia sangat capek dan ngeluh ya. Katanya, aku mau berlatih karena aku tidak mau mengingkari janji. Anak yang baik. Apa anak itu akan datang hari ini? Pikir si Abel. Dia pun bingung karena si Hari belum datang-datang. Anak lemah seperti dia mungkin saja akan kabur, pikir Abel. Tapi tiba-tiba, hei. Loh, kau baru datang? Aku hanya perlu berlari 2 putaran lagi sekarang. Wah, dia udah datang duluan. Si Abel pun hanya tersenyum. 1 putaran lagi saja, ucapnya. Wah, Abel terbaik. Aku giat berolahraga seperti ini dan makan teratur seperti ini.
Kini karena aku sudah berusia 4 bulan, tapi sama sekali tidak terlihat adanya perbedaan. Ya tubuhnya segitu-gitu aja ya. Aku mau ambil buah dari ruang makan setelah sekian lama. Kemudian hari, suara ini ternyata itu adalah Brilia. Ia datang. Aku merindukanmu, ucapnya. Omong-omong, dia siapa? Ini bawahanku. Bawahan? Ucapanmu agak keterlaluan, Brilia. Nama saya Nitsean. Waduh, agak susah guys. Nitsean. Gue panggilnya Nit aja lah ya, biar mudah. Jadi ini namanya Nitsean. Saya rekan Brilia di Menara Sihir. Saya ingin meneliti Nona Hari, ucapnya. Hari yang mendengar itu pun terkejut. Maksudmu, kau mau mengadopsi aku? Tanyanya. Itu aku tidak mau. Ya pun lari ya. Tunggu sebentar. Sebenarnya bagaimana Anda mengartikan ucapan saya? Tanya Nit ini. Kau bilang mau mengadopsi aku kan? Saya tidak pernah bilang mau mengadopsi Anda. Aneh juga Anda bisa mengartikan kata-kata saya seperti itu. Itu karena yang namanya penelitian biasanya begitu. Pikirannya saat kejam ya. Apa-apaan itu? Bukan penelitian yang seperti itu kok. Apa menurut Anda Brilia akan diam saja kalau saya mau melakukan penelitian seperti itu? Ya nggak mungkin sih ya. Kalau kau sampai membahayakan Hari, tentu aku tidak akan tinggal diam. Pegang Brilia kepada Nit ya. Brilia, kau memang yang terbaik. Hari, kujamin kau tidak akan menghadapi bahaya, ucap Brilia. Sebenarnya aku juga penasaran kenapa kau tidak bisa tumbuh besar. Dan aku membawanya ke sini karena menurutku sarannya untuk melakukan penelitian terhadapmu itu tidak terlalu buruk. Tapi kalau kau tidak bersedia, kau boleh menolaknya, Hari. Ya sudah, aku juga penasaran sih. Baguslah. Wah, kenapa ya alasannya? Kalau begitu, kita bisa langsung ke Menara Sihir. Nah, Mimin juga penasaran, Menara Sihirnya kayak apa, guys? Kemudian dengan cepat, mereka menggunakan sihir teleport. Ya, karena Brilia bisa teleport ya. Kita sudah sampai, ini dia tempatnya. Wah, tempatnya sangat bagus, guys. Bagus dari mana ini? Sangat berantakan. Tempat apa ini? Agak berantakan ya? Atau sangat? Bingung Hari. Ini lantai teratas di Menara Sihir. Ruang penelitian pemilik menara. Siapa pemilik menaranya? Tanya Hari. Dan ternyata orang ini guys, si Nit ya. Biasakan untuk membereskan ruanganmu, ucap Hari. Baiklah, bagaimana kalau kita mengetes energi sihir Anda dulu, ucapnya. Dan di sini ia membawakan semacam bola sihir. Secara struktur, anjing itu harusnya tidak bisa berbicara, tapi mungkin saja secara tidak sadar Anda sudah menggunakan sihir pada diri Anda sendiri. Karena itu kita perlu mencari tahu apakah Anda memiliki energi sihir. Wah, si Hari sudah terbayang-bayang ya. Anjing sihir itu keren juga. Coba letakkan kaki depan Anda pada bola ini. Kaki depan, sebut saja tangannya. Kemudian si Hari pun meletakkan, tapi tidak ada reaksi. Berarti Anda tidak punya energi sihir. Jadi anjing sihir itu mustahil. Padahal udah kebayang-bayang si anjing super sihir ya. Apa mungkin itu semacam telepati? Ucap Brilia. Katanya bangsa peri yang tinggal di danau wilayah barat, ibu kota Rasendal juga saling berkomunikasi dengan mengirimkan suara pada pikiran masing-masing. Kalau dilihat lebih detail, kata yang diucapkan Hari juga seringkali tidak sama dengan gerakan bibirnya. Apa mungkin dia memiliki kemampuan yang sama dengan bangsa peri? Aku memiliki kemampuan bangsa peri? Bingung Hari. Menakjubkan, karena Anda tidak memiliki energi sihir, berarti tidak ada campuran darah makhluk iblis dalam diri Anda. Bahkan Nit sini pun sampai bingung. Kenapa ia bisa memiliki kemampuan seperti ini? Kemudian si Hari pun tanya, lantas apa aku bisa menjadi manusia? Benar juga, saya dengar Anda ingin menjadi manusia ya. Sebentar. Ia pun nampak mengambil sesuatu. Bagaimana kalau Anda coba minum ini? Ucap Nips. Sean, apa itu? Ini obat.
Saya membuatnya sendiri setelah menemukan sebuah jurnal yang menarik beberapa hari yang lalu. Sebenarnya jurnal itu membahas tentang percobaan mengubah benda mati menjadi makhluk hidup. Tapi saya sudah memodifikasi sihirnya. Cobalah minum ini. Si Hari agak meragu ya. Warnanya seperti racun, guys. Penampilannya saat meragukan ya. Nona Hari, inilah resikonya kalau Anda ingin menjadi manusia. Anda harus menghadapi berbagai kesulitan dan cobaan yang mungkin berbahaya. Jangan bilang Anda ingin menjadi manusia tanpa siap menanggung resiko itu. Anak ini benar-benar ilmuwan gila ya, pikir Hari. Tapi dia mengingat kehidupannya selama ini. Selama ini aku sudah mendambakannya kan. Aku ingin menjadi manusia. Ia pun memaksanya dan meminumnya. Tidak enak. Aku sudah meminum semuanya. Apa sekarang aku sudah berubah menjadi manusia? Dan Hari, kau sama sekali tidak berubah. Dasar penipu. Hari jangan bersedih. Itu memang percobaannya sulit. Nissan juga pasti kesulitan. Ia pun pergi tanpa hasil ya. Sebagai gantinya, kita jalan-jalan dulu di desa sebelum pulang ya, ucap Brilia. Belikan makanan yang enak juga, ucapnya. Baiklah, di sini ada stroberi juga, tapi tiba-tiba ada ledakan. Ledakan apa itu? Banyak warga-warga pun lari, entah apa yang terjadi. Dan nampak ada sosok misterius dan Hari teringat itu mirip dengan si Joharu atau kakaknya. Tunggu, ucapnya. Si Hari pun mengejarnya. Itu bukan halusinasi. Si Hari pun menggigit jubahnya itu. Dia memang Joharu. Orang itu pun terkejut kenapa ia menggigit jubahnya. Dan ya, mereka berdua tatap-tatapan. Dan apa yang terjadi kelanjutannya di next video. See you next video. Bye bye.